Kemarin kan IHSG nih Mas, dia sempat koreksi di bulan Mei. Apakah ini bottom terakhir yang akan kita lihat sepanjang tahun 2022? Have we seen the bottom yet? Hello, sit back, relax, and let's talk. Welcome to Spot, saya Devara, Head of Investment Specialist dari Shalenda Capital. Pada kesempatan kali ini saya merasa terhormat bisa mengundang satu narasumber. Beliau ini merupakan figur yang terkenal di tanah air kita. Beliau sudah berkecimpung di dunia pasar modal selama kurang lebih 10 tahun. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Director Head of Research di Credit Suisse Sekuritas Indonesia. So, Mas Anel Topada, welcome Mas. Halo, sore Deva. Sore, Mas thank you udah join kesini, udah datang ke kantor. Oh saya yang thank you udah diundang. Siap. Mas, pokoknya kita diskusi kali ini, kita akan berdiskusi santai aja terkait beberapa poin penting. Tapi mungkin bisa bermanfaat juga untuk teman-teman di rumah. Kita akan discuss soal kondisi pasar Indonesia dan global. Kita akan sedikit menyinggung terkait dengan isu inflasi, the Fed tightening, ya kan. Dan kita juga mungkin akan sedikit menyinggung tentang Russia-Ukraine war dan dampaknya terhadap komoditas. Dan mungkin sedikit pembahasan terkait dengan teknologi companies di Indonesia. Boleh, dengan senang hati. Siap. Oke Mas. Nah jadi mungkin mau masuk ke topik pertama nih Mas. Kita mau ngomongin soal pasar keuangan Indonesia. Kita ngelihat sekarang ekonomi Indonesia mulai pelan-pelan itu memasuki era pemulihan. Gitu kan ya Mas. Dan kita ngelihat mungkin banyak bisnis itu yang udah mulai recover gitu ya. Pasar saham kita juga mungkin udah sedikit mereflect akan hal itu gitu ya. But then kita juga ngelihat ada beberapa tantangan ya Mas ya. Mungkin ada dari isu-isu global gitu ya. Dari mulai inflasi, harga komoditas dan sebagainya gitu. But then setelah kita lihat kok ternyata Indonesia malah jadi salah satu yang kayaknya kok diuntungkan gitu. Soalnya pasar saham kita itu rally gitu kan. Terutama di Asia Pacific region ya Mas ya. Nah Mas sebenarnya apa sih Mas penyebabnya? Sebetulnya pasar saham itu selalu kembali ke fundamental ekonomi. Artinya adalah sebetulnya ada apa sih di ekonomi kita. Apakah secara umum orang itu punya penghasilan, punya pekerjaan. Kuncinya selalu di sana. Kalau dari sisi hal-hal lain sebetulnya itu cuma siklus kan. Siklus suku bunga, siklus pasar keuangan, komoditas dan seterusnya. At the end of the day sebetulnya yang paling penting adalah bagaimana menciptakan kegiatan ekonomi yang bisa terus tumbuh. Kuncinya di sana. Nah dalam konteks itu sebetulnya Indonesia dalam 7-8 tahun terakhir itu kan banyak sekali kegiatan yang sudah dilakukan. Salah satu yang mencolok infrastruktur gitu. Contoh dulu kita mau pergi ke Surabaya mungkin 24 jam, sekarang ya 12 jam. Yeah. Nah itu kan kemajuan yang real. Sebetulnya yang penting adalah menciptakan kemajuan yang real tadi. Karena dengan adanya kemajuan yang real, balik lagi otomatis kegiatan ekonominya nanti akan baik gitu apapun siklusnya. Yang paling kunci di sana. Nah kemudian kunci kedua jenis pekerjaan yang diciptakan di ekonominya sendiri. Bisa nggak dari waktu ke waktu kualitasnya meningkat. Artinya adalah ekonomi itu cerita tentang nilai tambah gitu kan. Kalau kita mempunyai jenis pekerjaan yang nilai tambahnya tinggi, otomatis pasti sehat gitu. Dan itu pasti terefleksi dari ya berbagai jenis indikator dan angka-angka lah. Tapi poinnya sebetulnya di sana gitu. Jadi dari waktu ke waktu bagaimana caranya meningkatkan kualitas dari pekerjaan dan kegiatan ekonomi yang kita lakukan sehari-hari. Sebetulnya itu. Dan itu merupakan beberapa alasan kenapa kita lebih baik dibandingkan negara lainnya di Asia Pasifik menurut Mas. Nah, kebetulan dalam 7-8 tahun terakhir ini
di Indonesia itu dilakukan pembangunan yang real. Gitu. Di saat mungkin negara lain lebih sibuk urusannya yang lain lah. Sebenarnya poinnya itu. Karena itu kali ini kita menikmati hasilnya gitu kan. Yang udah dipupuk 7-8 tahun ke belakang basically. Tapi itu tidak terjadi dalam satu hari lantas kenapa kita mendadak bagus sendiri. Enggak juga sih. I see. Jadi memang kebetulan, ini bukan kebetulan tapi kelihatannya kayak kebetulan lah basically. Iya kan? Jadi sebetulnya kejadian di pasar keuangan itu mirip kayak kisah sukses orang gitu kan. Kelihatannya ini orang sukses banget. Padahal dia kerjanya udah 10-15 tahun baru kelihatan hari ini. Ya sama. Iya. Pasar keuangan juga gitu. Kesannya kita hari ini bagus sekali. Iya tapi bukan karena cuma hari ini sebetulnya. Mas, kalau misalnya terkait investor asing nih Mas. Jadi kan kita ngelihat sekarang year to date kita punya pasar saham itu net buy sekitar 65 sampai 70 triliun gitu ya. Itu sebenarnya apa sih Mas alasannya investor asing memilih Indonesia gitu loh untuk berinvestasi. Bahkan kalau kita lihat angkanya kan compare to last year, angka yang sekarang jauh lebih gede ya Mas net buy-nya. Apa sih Mas yang investor asing itu liatin? Faktor-faktor apa? Sebetulnya kalau pasar saham itu artinya cuma satu. Prospek pertumbuhannya lebih tinggi. Karena orang beli saham itu harapannya juga cuma satu. Artinya dia berharap bisa tumbuh. Gitu. Nah kenapa Indonesia? Ya artinya harapan akan pertumbuhannya lebih tinggi. Harapan akan pertumbuhannya lebih baik. Dan seterusnya. Tapi intinya pertumbuhannya artinya bagus. I see. Dan itu investor asing ngelihat Indonesia pertumbuhannya lebih bagus dibandingkan dengan negara lainnya juga. Iya betul. Nah Mas Anel, investor asing ini kan secara year to date kita bisa ngelihat mereka melakukan aksi net buy sebesar 65 sampai 70 triliun gitu ya. Sebenarnya faktor-faktor apa sih Mas yang memberikan kepercayaan kalau investor asing itu ingin berinvestasi di Indonesia? Kalau bagi pasar saham kuncinya sebetulnya cuma satu, yaitu pertumbuhan. Kenapa orang beli saham? Karena ingin tumbuh. Nah artinya Indonesia itu dipersepsikan bahwa kita akan bertumbuh relatif lebih baik dibandingkan negara lain. Maka investor asing membeli saham di Indonesia. Sih. Dan itu dilihat dari pertumbuhan itu maksudnya profitabilitasnya gitu ya di setiap perusahaan-perusahaan ini gitu ya. Ya sebenarnya pertumbuhan kan datang dari pertumbuhan ekonomi yang pertama. Nah kemudian perusahaan sebagai pelaku ekonomi otomatis akan mendapatkan bagian gitu dari kegiatan tersebut. Jadi yang kunci adalah ekonominya sendiri tumbuh atau tidak. Kalau memang tumbuh baik, ya pasti ada kesempatan untuk berinvestasi di pasar saham. I see. Dan itu alasannya kenapa Indonesia ini merupakan negara yang dipilih sama investor asing ya. Jadi relatif to other countries, of course pertumbuhannya lebih cepat, kurang lebih gitu kali ya Mas ya. Ya. Oke. Nah Mas, masalahnya fenomena ini itu kan nggak terjadi di pasar obligasi kita. Kita ngeliat pasar obligasi kita kan terus dijual sama asing gitu ya. Nah sebenarnya resiko-resiko apa sih Mas yang dilihat sama investor asing di pasar obligasi kita? Dan apakah ini sebenarnya petanda buruk buat obligasi kita dan perekonomian Indonesia atau justru malah petanda baik nih? Sebetulnya kalau obligasi itu mungkin agak sedikit berbeda pemikirannya. Yang pertama adalah dunia ini kita melihat banyak sekali inflasi gitu kan hari ini. Di mana-mana, bahkan di negara yang pertumbuhan ekonominya relatif rendah, inflasinya ternyata bisa tinggi. Nah, karena isu inflasi ini maka bank sentral di seluruh dunia menaikkan suku bunga. Jadi itu yang menyebabkan pasar obligasi secara kelas aset itu kurang diuntungkan dengan situasi yang ada. Karena itu sebetulnya investor itu bukan hanya keluar dari pasar obligasi Indonesia, tapi di mana-mana ya memang semuanya terkoreksi gitu. Karena memang kondisinya tidak menguntungkan bagi pemegang obligasi. Jadi memang kalau memang obligasi itu kan dari kuponnya kali ya Mas yang fix, tapi kalau inflasinya naik tergerus gitu ya kurang lebih yang didapatkannya. Betul, karena secara nilai atau value kan jadi turun. Karena dia income-nya fix, tapi sebetulnya inflasinya jauh lebih tinggi gitu dari income-nya. Iya sih. Nah Mas, tadi kan sempat menyinggung terkait dengan inflasi gitu ya. Nah mungkin sekarang yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan di pasar gitu ya, itu terkait dengan the Fed
yang mau meningkatkan suku bunga sama mau ada balance sheet contraction nih ceritanya gitu kan. Karena kan mungkin salah satu faktornya yang dilihat inflasi di US udah lebih dari 8% gitu kan. Unemployment rate juga udah di bawah 4% gitu kan. Nah menurut Mas Hanel gitu ya. Kalau di level IHSG saat ini sebenarnya itu apa sih Mas yang udah terprice in sama pasar terkait sama si The Fed ini, sama apa yang masih belum terprice in Mas? Sebetulnya secara umum yang terprice in adalah Indonesia cenderung lebih baik dibandingkan negara lain. Karena kalau kita lihat pasar saham di mana-mana itu turun. Kecuali Indonesia salah satunya ya. Yeah. Jadi secara umum investor itu memandang bahwa Indonesia kali ini jauh lebih baik. Nah yang kedua sebetulnya setiap kali ada pengetatan baik dalam kenaikan suku bunga, balance sheet contraction dan seterusnya, itu yang dikhawatirkan adalah tingkat hutang. Artinya adalah kalau negaranya itu punya hutang yang tinggi, biasanya orang akan menjual instrumen keuangan di sana. Karena resikonya menjadi lebih tinggi. Nah dalam kasusnya Indonesia kembali lagi sebetulnya tingkat hutang di Indonesia itu relatif rendah. Gitu karena masyarakat kita mungkin kita bisa bilang hutangnya kurang malah. Menarik ya. Iya. Gitu jadi secara umum tingkat kita sehat dari sisi pertumbuhan dan tingkat hutang tadi. Iya. Jadi tingkat hutangnya rendah ini justru malah akhirnya imbasnya positif ke kita juga ya sebenarnya. Sebetulnya perspektifnya ada dua tentang tingkat hutang ini. Yang pertama adalah kenapa orang berhutang, untuk apa uangnya. Yang kedua adalah apakah orang punya income yang cukup sehingga orang mau memberi dia pinjaman atau tidak. Gitu. Jadi tidak selamanya tingkat hutang yang rendah itu juga baik. Karena kalau memang hutangnya digunakan untuk yang produktif, seharusnya dengan berhutang itu ekonomi jauh lebih bagus. Sebaik sana sih. Oke Mas. Nah ini masih terkait dengan isunya The Fed gitu kan. Tentunya di masa lalu The Fed juga udah pernah melakukan hal yang serupa mungkin ya Mas ya. Peningkatan suku bunga, balance sheet contraction gitu ya. Nah secara historis sebenarnya dampaknya ke Indonesia itu zaman dulu tuh seperti apa sih Mas? Dan menurut Mas Hanel apakah dampak yang sama akan terjadi di tahun ini? Sebetulnya siklus terakhir dari pengetatan itu terjadi di 2013 sampai 15. Di saat itu kondisi Indonesia sangat berbeda. Yang pertama adalah kita punya trade deficit. Kenapa begitu? Karena di tahun itu tingkat konsumsi masyarakat itu terlalu tinggi. Sebenarnya itu. Sedangkan di Indonesia itu kasusnya adalah kita itu barang lokalnya kurang. Jadi setiap kali ekonominya bagus, impornya naik gitu. Gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, karena kita trade deficit pada waktu itu dan Fed menaikkan suku bunga, rupiah itu melemah sebetulnya 56% kira-kira dalam 2 tahun itu. Jadi itu signifikan, di mana pelemahan rupiah juga menciptakan inflasi dengan sendirinya karena kita impor banyak barang. Nah, yang ketiga, pada waktu itu juga ada adjustment dari sisi harga bensin. Jadi inflasi itu 7-8% range-nya di waktu itu ya. Itu yang terjadi di tightening cycle yang dulu. Nah, kali ini itu jauh berbeda. Yang pertama adalah kita punya trade surplus. Kenapa bisa surplus? Karena balik lagi 7-8 tahun terakhir kita banyak lihat industrialisasi, kemudian pemerintah kerja keras lah seputar industri nilai tambah gitu kan. Jadi mereka mengurangi ekspor bahan mentah tapi harus jadi bahan setengah jadi. Nah itu nilainya sangat tinggi. Yang kedua dari sisi infrastruktur. Infrastruktur yang dibangun di Indonesia itu dalam 8 tahun terakhir, contoh jalan tol ya. Jalan tol itu 1.600 kilo. Dibandingkan 400 kilo di 40 tahun sebelumnya. Gitu. Jadi ekstrim.
Nah artinya adalah untuk ekonomi terjadi peningkatan kapasitas gitu kan. Nah karena peningkatan kapasitas, maka ketika input cost-nya naik, harga bensin hari ini naik kan. Iya. Pelaku usaha itu tidak perlu menaikkan harga karena mereka bisa kirim barang lebih banyak aja. Oh. Gitu. Jadi inflasi kita hari ini terbukti cuma 3,5 gitu kan. Oh ya. Gitu. Itu beda banget gitu karena kondisinya memang ada ruang bagi pelaku usaha itu untuk harganya nanti dulu aja naiknya, tapi volumenya naikin terus aja. I see. Karena itu inflasi jauh lebih rendah. Nah imbasnya terhadap rupiah adalah kita hanya melemah 1,5%. Yang dulunya 56% Iya. di tahun itu. Beda banget gitu kan. Ya karena memang balik lagi secara fundamental juga berbeda. Gitu. Dan pasar keuangan itu cuma refleksi dari fundamentalnya. Jadi memang Indonesia yang sekarang ini posisinya sangat berbeda dengan Indonesia yang di tahun 2013-2015. Ya betul. Waktu zaman dahulu The Fed naikin suku bunga dan ngelakuin pengetatan lah. Gitu ya. Nah Mas, mungkin salah satu faktor yang sering diomongin sama media di mana-mana gitu ya. Inflasi ini kan disebabkan juga karena dari sisi komoditasnya yang mahal. Gitu Mas. Ada beberapa peristiwa di 2 tahun terakhir kayak ada COVID, ada Rusia Ukraine. Itu yang menyebabkan adanya disrupsi rantai pasok global. Ya. Gitu ya Mas. Nah, sebenarnya yang mau saya tanyakan adalah gini Mas. Secara makroekonomi, Indonesia itu net-net diuntungkan atau justru dirugikan dengan adanya hal ini? Net-net diuntungkan kali ini ya. Karena ada beberapa hal yang utama. Yang pertama adalah secara impor minyak itu turun. Kenapa bisa turun? Karena pemerintah punya inisiatif biodiesel gitu kan. Jadi kalau di siklus yang lalu, ketika harga komoditas itu naik, kita itu cenderung dirugikan karena kita impor banyak bensin atau diesel. Nah tapi kali ini dengan program B30 itu sebetulnya menurunkan impor secara volume, yang penting itu. Nah kedua, kali ini Indonesia itu sebetulnya benefit dari komoditasnya itu cuma bonus. Kenapa? Karena yang real dari sisi ekspor itu yang menjadi pendorong utamanya kan industri. Industrinya iron and steel gitu kan. Gitu. Jadi kalau komoditas naik, ya itu cuma tambahan bonus. Nah kemudian yang ketiga adalah Indonesia itu sebetulnya net exporter dari beberapa komoditas utama. Yang pertama batu bara, kemudian CPO, tembaga, nikel, dan mungkin sebentar lagi aluminium. Dan itu yang menyebabkan kenapa kita itu net-net lebih diuntungkan ya. Oke. Sekarang kan banyak yang nanya nih Mas gitu kan, komoditasnya udah rally gitu kan. Terus kita bisa ngelihat nama-nama yang selagi hot itu saham-saham yang ada di komoditas gitu ya. Mau itu batu bara, mau itu CPO dan macam-macam gitu ya. Nah betul pertanyaannya untuk investor yang mungkin baru mau masuk sekarang gitu kan. Kan pasti mereka bertanya, ini harga komoditas ini akan sustain gak ya? Gitu kan. Dan kalau misalnya ini gak sustain gitu kan, kira-kira faktor apa yang kita harus perhatikan ya kan, hingga nanti komoditas ini mungkin turun harganya? Sebetulnya yang pasti adalah tidak ada yang sustain. Jadi ada waktunya naik, ada waktunya turun gitu kan. Nah tinggal yang diperhatikan adalah kenapa atau apa yang menyebabkan dia naik, apa yang menyebabkan dia turun. Nah kasus dari harga komoditas kali ini adalah balik karena COVID, maka orang tidak bisa bekerja gitu kan. Jadi selama 2 tahun sebetulnya banyak sekali produksi yang hilang, kemudian barang tidak ada supply gitu kan. Itu yang menyebabkan harganya jadi tinggi. Nah apa yang bisa bikin itu menjadi lebih normal adalah kalau orang bisa balik kerja lagi, semua udah full. Gitu. Jadi semua akan pelan-pelan terjadi normalisasi. Nah kemudian ditambah lagi pada saat yang bersamaan ada perang lagi.
gitu. Jadi ya itu memperburuk situasi gitu kan. Nah, bagi Indonesia sendiri sekarang harus investasi atau enggak gitu kan. Kalau bagi investor yang baru mau masuk. Sebetulnya yang pasti adalah selalu ada opportunity baru di setiap kondisi. Artinya adalah yang penting secara instrumen investasi kita punya lengkap. Jadi apapun siklusnya itu tinggal pindah-pindah. Kedua, sebenarnya apakah ini waktu yang tepat untuk investasi? Ya itu sebenarnya nggak ada jawabannya. Yang investasi itu harus terus gitu. Iya. Maksudnya waktu yang paling cepat itu ya pasti sekarang gitu kan. Dan terus kalah gitu kan ya Mas. Oke, Mas sekarang mau menyinggung sedikit terkait dengan teknologi companies di Indonesia gitu ya. Kita ngelihat dari tahun 2021 sampai tahun 2002 ini banyak perusahaan-perusahaan teknologi yang akhirnya melantai di Indonesia gitu ya. Kita ngelihat ada Bukalapak, kita ngelihat ada Gojek Tokopedia gitu ya. Dan ini merubah struktur IHSG gitu ya. Nah pertanyaannya adalah masih banyak gak sih Mas perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi yang akan melantai di bursa mungkin 3-5 tahun ke depan gitu kan. Dan kira-kira menurut Mas Hanel perusahaan teknologi seperti apa yang akan terus berkembang di pasar modal kita gitu? Sebetulnya perusahaan teknologi di Indonesia itu bukan benar-benar perusahaan teknologi. Kenapa? Karena kalau perusahaan teknologi yang real itu artinya menciptakan teknologi baru yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, di Indonesia itu lebih banyak kita menggunakan teknologi baru untuk memperbaiki bisnis yang lama. Jadi dia lebih efisien, lebih bagus, dan seterusnya. Apakah akan selalu ada perusahaan seperti ini yang melantai ke bursa? Jawabannya saya sih berharap demikian. Karena artinya adalah selalu ada kegiatan ekonomi baru gitu kan. Dan dengan cara kayak begitu sebetulnya balik lagi. Teknologi baru itu selalu memerlukan jenis pekerjaan yang lebih baik dari waktu. Karena pekerjaannya pasti lebih susah, lebih cepat gitu kan. Karena dengan cara efisiensi itulah perusahaannya bisa menjadi lebih baik di marketplace-nya masing-masing. Gitu. Jadi kalau harapan saya sih harusnya selalu ada gitu. Itu tanda ekonomi yang sehat, menghasilkan perusahaan baru yang size-nya besar. Kalau misalnya perusahaan teknologi ini mau coba dikaitkan dengan apa yang saat ini terjadi di pasar global gitu ya Mas ya. Maksud saya ada isu-isu inflasi lah, interest rate mau naik segala macam gitu kan. Menurut Mas Hanel dampaknya ini terhadap perusahaan teknologi itu seperti apa sih Mas? Sebenarnya dampak nomor satu kan isunya tentang funding. Artinya adalah dulu orang semangat sekali berlomba-lomba berinvestasi di perusahaan baru. Nah dengan suku bunga yang naik, orang itu sekarang reviewnya lebih ketat. Sebenarnya poinnya itu. Nah artinya bagi pengusaha atau founder startup yang mau baru mulai, ya mereka harus datang dengan konsep dan produk yang jauh lebih matang. Supaya lebih terukur lah ekspansinya. Karena ekspansi itu kan butuh dana. Dan sebenarnya dana ini yang jumlahnya berkurang. Karena sekarang lagi terjadi gitu ya. Interest rate mau naik, liquidity-nya juga udah mulai menurun segala macam gitu ya. Oke. Nah ini ada 3 pertanyaan nih Mas. Nah ini pertanyaan mungkin agak sedikit general gitu ya. Ini cukup menarik sih. Simple tapi mungkin agak-agak nyelekit. So kemarin kan IHSG nih Mas, dia sempat koreksi di bulan Mei. Ya kan? Jadi mungkin IHSG dari peak-nya year to date terus dia turun sampai 6.500, 6.600-an lah ya. Gitu kan. Nah, menurut Mas Hanel gitu kan, apakah ini bottom terakhir yang akan kita lihat sepanjang tahun 2022? Have we seen the bottom yet? Oke. Untuk Indonesia sendiri sebetulnya koreksinya lebih akibat ada fund outflow. Artinya adalah bukan karena fundamental kita yang melemah. Nah, artinya bagi investor yang belum masuk sebetulnya koreksi seperti itulah yang menjadi kesempatan mereka untuk masuk. Karena balik lagi penyebabnya bukan fundamental. Tapi tidak setiap kali koreksi itu penyebabnya sama ya. Artinya balik lagi kalau memang penyebab koreksinya adalah fundamental belum tentu itu artinya buy on weakness gitu kan. Tapi kalau
kalau yang kali ini penyebabnya lebih flow daripada fundamental, maka ya waktunya beli. Iya. Sekarang udah balik lagi nih ke level 7 ribuan gitu kan. Jadi kalau menurut Mas Anel, mungkin nggak kita akan lihat koreksi ke level itu lagi Mas in the future? Menurut saya sih lebih susah lah. Lebih susah. Dan gini, investor itu kalau udah lihat turun sekali pengennya ada turun lagi. Nanti begitu turun beneran gak ada yang beli. Iya. Kan begitu. Mungkin kalau udah ke 7.400 dia beli baru. Iya. Oke. Nah ini pertanyaan kedua lagi nih. Menurut Mas Anel, sektor apa aja yang masih memiliki potensi yang upside-nya masih oke sampai akhir tahun 2022? Perbankan, komoditas, kemudian sebetulnya harusnya sektor konsumsi juga mulai jalan nih. Karena kan gimana pun juga yang dilihat Indonesia adalah income mulai naik. Jadi tinggal gimana caranya ini ditranslate jadi kegiatan ekonomi yang lebih luas aja. Sih. Tapi kalau sektor konsumsinya sendiri mungkin apakah yang lebih cyclical, apa yang lebih staples? Menurut saya sih harusnya yang ini ya, lebih retail dulu lah. Karena orang setelah balik ke office, balik kerja, dia mulai belanja gitu kan. Jadi yang lebih discretionary daripada yang staples gitu ya. Sih. Nah ini pertanyaan terakhir nih Mas Anel. Jadi sebelumnya kan Mas Anel pernah menjabat sebagai manajer investasi, pernah jadi fund manager juga kan. Sebelum di Credit Suisse sekarang nih gitu kan. Jadi mungkin setelah saya lihat-lihat hampir 8 tahun di salah satu manajer investasi yang juga baik di Indonesia gitu. Nah berarti background sebagai investor Mas Anel punya. Nah sekarang Mas Anel jadi Director Head of Research di sekuritas asing yang terbaik juga di Indonesia gitu kan. Tapi sekarang gak ngelola fund gitu kan. Nah boleh gak kasih kita pencerahan nih. Apa sih yang membedakan seorang researcher atau analis yang handal sama investor yang handal juga gitu kan. Bagaimana kedua skill tersebut harus dimiliki oleh seorang investor. Oke, sebetulnya analis itu cerita tentang kecerdasan intelektual lah. Artinya adalah berhitung, tesis, dan kawan-kawan gitu kan. Yeah. Kalau investor itu sebetulnya cerita tentang kecerdasan emosional. Artinya adalah ya oke, dengan segala perhitungan yang ada, lantas turun 50%. Mau apa gitu kan. Sering salah kebanyakan ngitung. Sebetulnya ya, jadi kombinasi dari dua, antara berhitung harus, tapi kita juga mesti paham gitu mengelola resiko dan emosi tadi. Ya itu penting dua-duanya. Dan itu nggak bisa cuma salah satunya. Kita orangnya sabar sekali dan seterusnya, tapi nggak pernah berhitung, nggak pernah untung juga. Iya, jadi memang keduanya harus ada ya. Harus jalan lah dua-duanya. Balance antara emosional, balance antara hitungan juga paham gitu ya. Oke, thank you Bro Hanel udah mampir ke podcast kita kali ini, udah bersedia untuk berdiskusi. Mudah-mudahan diskusi kita kali ini berguna untuk teman-teman di rumah. Dan mudah-mudahan Bro Hanel kalau diundang lagi, datang lagi ya. Sama-sama, dengan senang hati. Siap. Oke, thank you semuanya yang udah dengar. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu di episode berikutnya.